Mana? Tim Tandus suaranya. Tim Tandus. Oh iya. Tandus gitu. Yang subur mana nih? Subur. Subur. Yang nggak subur. Yang nggak subur. Udah kan tanahnya berarti kan? Nah sekarang kan nanti kita mau ceritanya kita mau praktek nih untuk menguji tanah nih yang udah kita ambil nih, bedanya dari yang subur sama ini apa gitu kan, terus apa namanya kegunaannya lah gitu bla 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 gitu. Nah tapi sekarang ada yang memang dia perlu waktu untuk membuktikan apa ya itulah, jadi kita perlu lakuin sekarang karena kalau nanti kelamaan nanti nunggunya. Jadi silakan ambil nih satu-satu. Silakan Sultan, ayo. Isinya seberapa? Nah, Isinya seberapa? diisi. Nah, sekarang kita diisi ini tanahnya diisi setengahnya aja. Nah, setengah diisi silakan. Tanah neraka. Apanya? Kalau di Unpad harus tahu. Udah, cukup. Cuma tahu. Kebanyakan. Tapi kan ada tuh masuknya telat. Enggak gitu konsepnya. Bukan gitu Bang, katanya gitu. Tutupnya mana tutupnya? Oh, udah ditutup. Nah, sekarang setelah ditutup diisi air. Isi air dulu. Isi air dulu mungkin. Oh iya caranya. Airnya kurang lebih mana? Oh, ini ngisi ya. Oke, seginilah. 3/4. Ngisi Saya saya. kan ada arah bener ya? Iya. Bener aku ingat tidak mata. Satu udah. Oh, belum. Lagi. Kopi. Ini harus 60 putaran Mas. Ini nih, apa? Harus 1 jam. Formalitas. Sampai matahari terbenam. Nah, udah? Waduh. Oke ya. Udah. Oke, udah. Sekarang ini itu aja sih. Buat ngisi waktu nunggu anu nih. Tunggu makan. Nunggu pelut nih. Jadi udah matang. Nggak tahu, udah. Oh, masih dicek. Yang uji rasa nggak ada. Uji rasa itu voluntary. Silakan. Nah gitu. Jadi nanti kalau dari uji yang pertama itu kita uji apa, komposisi ya? Komposisi. Nanti akan terlihat di lapisan tanah itu layar-layarnya akan kelihatan apa kandungan yang ada di dalam toples tersebut. Gitu. Nanti bisa kita lihat lah mana-mananya. Nah. Cerita tentang kamu aja, latar belakang, kenalan lagi lebih dalam. Oh gitu, belum. Belum pada kenal loh. Belum ada kenal, ingin mengenal saya lebih Maksudnya jauh dia lagi. kamu tuh Ari tapi nggak tahu siapa. Hobinya apa? Oh gitu. Ya, Passionnya perkenalkan kembali nama saya yang fasih apa gimana nih mau ngucapinnya? Terserah dua-duanya juga boleh. Pasir dong. Bismillahirrahmanirrahim. Watashi no namae wa Ali Ridwan Al-Qabsyi, pakai Ali itu pakai ain Ali, terus ada Ridwan itu pakai bo, Ridwan. Tapi belajar taksin. Tasin dulu ya. Bo. Ini manggil saya jangan main nih. Habib. Boleh lah. Kayaknya Habib. Ada Al-Qabsyinya pakai shin gitu. Qabsyi. Gitu, demikian. Mana itu? Baru nama doang. Oh, baru nama doang. Untuk panggilan macam-macam nih yang manggil nih. Ada yang manggil Ganteng. ada. Anak-anak manggil. Kalau di rumah aku dipanggil AA karena kebetulan aku apa saya nih? Aku aja lah. Aku tuh kebetulan bapak itu orang Semarang. Terus bunda itu orang Bandung. Jadi ada Sunda-Sundanya lah. Balik. Nah, kalau Kat ini kan dia bapaknya Sunda, ibunya Jawa. Nah, kalau aku baliknya. Jadi kita nggak saudara nih. Tapi sering melengkapi. Udah gitu. Makanya kalau di rumah dalam Panggilannya? ya kalau di rumah biasa dipanggil AA. AA. Kan kita nggak di rumah, orangnya. Oh, kita udah Kita nggak di di rumah. kebun. Kalau di kebun nih apa ya? Kenapa? Kembali lagi bersama saya. Sekarang kita tadi udah mau praktek kan, tapi sekarang kita ke materinya dulu. Kita mengenal tanah dulu gitu. Apakah itu tanah? Lanjut. Sini ada apa? Apa namanya? Kutipan. Hah? Kutipan dari siapa nih? Dari Pangan. Dari Suatu Papsi, pendapat mengatakan bahwa apabila jumlah tanah yang
hidup meliputi 2% keseluruhan area lahan bumi yang ada, maka itu sudah cukup untuk menghidupi semua manusia. Sering pula dikatakan bahwa permakultur adalah menanam dan menumbuhkan tanah, bukan tanaman. Insight kalau kata Mas Rilis. Jadi bahwa tanah itu, bahwa permakultur, kalau di akhir dibilang bahwa permakultur itu adalah menanam dan menumbuhkan tanah. Jadi yang kita hidupkan adalah tanah. Kita bukan ilmu untuk menumbuhkan tanamannya, tapi kita mulai dari tanah dulu, karena dari tanah lah semuanya hidup gitu. Manusia hidup dari tanah, semuanya ada hewan semuanya juga dari tanah kan makanannya. Walaupun misalnya si elang nih makanannya domba gitu, tapi domba kan makanannya juga dari tanah. Jadi itu ceritanya gitu. Lanjut, fungsi tanah. Oke, di sini langsung kita ke fungsi tanah. Bagaimana tanah sehat yang bekerja? Disclaimer dikit lah kalau misalnya ada gitu, soalnya ini yang bikin slide Pati nih, cuman yang disuruh menjelasin aku kan, jadi kenalan dulu, Pati ini belum kenalan. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya Saya Fatin. Kayaknya saya Ali joget gitu. Enggak. Iya, perkenalkan saya Fatin. Hari ini insya Allah bersama Ali akan sharing ya tentang tanah. Kalau tadi Ali sudah jelaskan, saya kutip dari bukunya Pak Anam tentang tanah tadi. Bahwa di permakultur itu kita sekedar menghidupkan tanah. Seperti itu ya. Ini adalah fungsi tanah. Sebelum kita kenal lebih jauh lebih dalam lagi tentang tanah, kita harus tahu nih fungsi tanah itu sebenarnya untuk apa. Lalu di sini ada fungsi-fungsi dasar dari tanah, yaitu pertama adalah pembersihan, yaitu untuk menyerap racun berupa zat-zat kimia mungkin yang ada di sekitar kita, dan bahkan dari zat organik itu sendiri, dan mengubahnya menjadi substansi kurang beracun, misalnya dari nitrit jadi nitrat. Lalu pendukung keamanan, jadi media tanam ya, media perantara antara tanaman dengan lingkungan yang itu menjadi sistem perakarannya, sehingga tanaman itu bisa tumbuh yang kuat menjulang tinggi ke langit seperti itu. Lalu pernafasan, selain itu ternyata tanah itu juga media untuk tanaman untuk bisa bernafas seperti itu kan. Jadi tanah itu juga menyalurkan yang menyerap udara, mendaur ulang, lalu ke dalam kehidupan tanah melalui metabolisme perakaran. Nanti akan lebih dalam lagi dibahas. Lalu berikutnya adalah untuk organisme juga di dalam tanah itu sendiri. Lalu berikutnya adalah pencernaan. Itu untuk memecah fisik dan mengurai senyawa organik menjadi sederhana yang dapat diserap akar tanaman atau makanan bagi organisme. Jadi tanaman itu sebenarnya nggak bisa yang langsung mengkonsumsi atau menyerap nutrisi yang kita berikan. Harus diolah dulu oleh tanah, oleh mikroorganisme. Jadi sebenarnya bahan-bahan itu nggak bisa langsung diserap oleh tanaman yang kita berikan itu. Misalnya kita naruh apa di sana, itu harus diolah dulu. Makanya kita butuh para pekerjanya di dalam tanah ini nih, salah satunya tanah dan mikroorganisme itu sendiri. Berikut adalah penyimpanan. Tanah juga berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air. Nah, nanti kita akan lakukan tesnya itu tanah seperti apa sih yang memiliki kemampuan untuk mengikat air, menyimpan air. Dan berikutnya adalah nutrisi yang digunakan untuk masa yang akan datang. Terakhir adalah pelarut, menghancurkan kimia alami bagi akar untuk diambil. Kurang lebih fungsinya seperti itu ya. Next. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau kita berinteraksi dengan tanah. Ini yang perlu kita perhatikan 3 hal ini. Pertama adalah fisikal, yaitu bentuknya tanah itu sendiri secara fisik. Berikut adalah chemical, zat-zat kimia yang mungkin terkandung di dalam situ. Yang terakhir adalah biological, meliputi fauna-faunanya dari yang makro sampai mikro, sampai yang perakaran, sampai dengan aktivitas-aktivitas mikroorganisme di dalamnya, dan zat-zat apa yang terkandung di dalam tanah itu sendiri. Berikutnya adalah permasalahan pertanian saat ini. Saat ini saya ambil dari ketika saya dapat pelatihan SRI, saya organik di Ngawi beberapa tahun lalu.
ini sekaligus untuk menggambarkan masalah pertanian kita saat ini ya. Kita masuk ke pertanian. Dimana ini tahun 70 sampai dengan saat ini. Dimana produksi kita menurun di mungkin 20 tahun terakhir karena penggunaan pupuk kimia meningkat eksponen. Kimia, pestisida, hama. Jadi penggunaan pupuknya kimianya makin banyak, hasilnya malah menurun. Dan ini diprediksi beberapa tahun lagi akan lebih parah lagi karena tanah-tanah semakin mati. Jadi kalau saya dapat cerita dari petani-petani di Jogja gitu ya, di tempat kampung saya, setiap tahunnya itu penggunaan mereka makin banyak gitu. Yang awalnya mereka menggunakan 1,5 ton per hektar, sekarang udah bisa 2 ton untuk pupuknya. Saya nggak tahu pupuk apa tuh. Jadi makin banyak, dan situ petani akhirnya harus apa ya? Ya uangnya habis di sana lah untuk pembelian kimia dan sebagainya. Sedangkan keadaan tanah semakin buruk, hasil juga semakin menurun dan sebagainya. Berikutnya. Nah, kita masuk ke biologi tanah. Ini apa aja sih yang ada dalam tanah itu? Kita lihat ini. Ini dalam 1 meter persegi tanah, kalau kita lihat itu ada berbagai macam kehidupan yang ada di sana tanpa kita sadari. Mulai dari yang terlihat seperti vertebratannya, burung dan sebagainya, lalu siput. Dalam 1 meter persegi ini ada kita 100 siput dan selang, siput dan Siput tanpa cangkang. siput tanpa cangkang, gitu ya. Lalu lebih kecil lagi, nah ini misalkan organisme semakin kecil semakin banyak jumlahnya. Apa itu sih namanya? Nah, mungkin makin banyak tuh makin kecil tuh. Sampai dengan yang ini tuh bakteria dan yang dan sejenisnya itu ada sekitar 10 miliar. Jadi itu miliar. 10 miliar, 10 miliar dalam 1 meter persegi. Nah, ini para pekerja yang di atas tanah itu yang tadi saya ceritakan, mereka yang mengurai zat-zat yang ada di sana, zat-zat organik, bahan organik yang ada di sana dikurai sehingga menjadi unsur hara yang diserap oleh tanaman. Seperti itu. Ketika pekerjanya nggak ada nih, tanah kan jadi kosong, nggak ada pekerjanya. Akhirnya mereka tanah itu jadi ketergantungan, tergantungan dari pupuk yang kita gunakan, kimia dan sebagainya. Itu kita berhenti, ya matilah si pohon itu. Kalau lebih itu ya gambarnya. Lanjutin. Oke, lanjut. Ya, hari ini. Oke, kemudian kita masuk ke soil food web. Jadi kan kita belajar bahwa di dalam biologi tanah itu kira-kira tadi dalam meter itu udah banyak banget gitu kan. Nah itu jadi dari hewan-hewan makhluk-makhluk hidup tadi ada yang namanya soil food web. Kan kemarin juga sempat dijelasin sama Kang Rio kan mengenai ini. Jadi ya mulai dikit lah. Ini bahwa kita mulai dari mana nih? Dari sinar matahari. dari kiri. Oh, ada ini ada matahari nih. Oke, friends. Jadi si tumbuhan ini mereka ketika mati atau apa sudah terdekomposisi mereka menjadi organic matter kan. Jadi apa? BO lah orang bilang BO. Bahan organik. Setelah tangkap. Kemudian dari bahan organik itu ditangkap dikonsumsi oleh si bakteri. Ada yang diambil bakteri, ada juga yang diambil oleh fungi, fungi, jamur, ada yang diambil bakteri, ada juga yang diambil jamur. Nah dari bakteri ini adalah protozoa, ada nematoda, kemudian ada juga langsung ke apa tuh arthropod. Itu tuh kayak hewan-hewan kecil gitu lah. Kadang kalau orang itu ya mata nih susah juga nih. Jadi masih goib ya? Masih ada goib gitu, semi. Nah kemudian begitu ini ada predator-predatornya, kemudian sampai ke burung dan ke hewan-hewan lain. Jadi intinya kurang lebih gitulah. Jadi pokoknya sebenarnya kalau soil food web ini kan panjang nih, maksudnya tiap hewan makanannya bisa macam-macam gitu kan. Kalau misalnya penasaran ya cari-cari sendiri lah. Pokoknya kurang lebih tahu kan ya, paham nih bahwa ada yang namanya soil food web. Jadi ketika tanah itu mati, bakteri mati, fungi mati, nematoda mati, arthropod mati, protozoa mati, sampai akhirnya si burung juga nggak punya makanan. Jadi akhirnya dia juga mati. Nah disinilah makanya tanah itu harus hidup di sini, hidup pasti di sini hidup. Kalau di sini mati, mereka juga mati, nggak ada kehidupan di sana gitu. Oke lanjut slide.
rantai makanan dalam tanah masih yang tadi lah kurang lebih sama. Lanjut boleh. Tentang tanah apa nih? Sorry ya. Tadi Enggak lah, yang bikin dia. Bingung ini ada apa nih? Kirain ada yang lewat. Iya. Oke, tentang tanah. Jadi ini ada perbandingan nih tanah yang sehat dan tanah yang kurang sehat. Kita lihat tadi misalnya nih apa namanya di monoculture lah, orang-orang pakai pestisida segala macam kan mati tuh hewan-hewan dalam tanah. Jadi ya kosong gitu, tanah aja doang gitu kan. Nggak ada apa-apa di dalamnya nih, cuma ada tanah, pohon gitu. Pohonnya juga ini kelihatan nih layu nih, kasian banget kan. Gitu. Dan kalau yang sehat, nah lihat di dalam tanahnya juga memang macam-macam gitu. Walaupun kalau orang sekarang ada apa tuh? Oh iya. Pokoknya gitu. Jadi ya memang katakanlah kalau tanah yang sehat itu memang kalau orang nggak biasa emang kotor gitu. Ini ada apa aja nih di sini? Ada apa? Ada kotoran lah, ada daun-daun kering, apa segala macam, jamur gitu kan. Tapi sehatnya kayak gitu. Mereka jamur-jamur itu hidup semua gitu kan. Kehidupan ada di sana. Dengan tanah yang kurang sehat walaupun kelihatannya bersih gitu, tanah gitu kan bersih. Cuman kosong gitu, nggak ada apa substansinya tuh nggak ada. Ya kali bahasanya. Oke, di sini ada ya tanah yang baik menghasilkan kualitas tanaman yang baik dan meningkatkan kesehatan keluarga. Punya anak dua, kan kabeh itu. Bapak ibu maksudnya bapak ibu. Oke, ada ya tadi ya udah ya. Terus kayak biota mikroorganisme ini tanah yang baik nih gini nih, ada kayak dia kaya dengan biota mikroorganisme. Jadi pokoknya kayak tadi ya dibilang banyak hewannya di situ, banyak makhluk hidupnya, kasat mata walaupun tidak, maupun tidak, sorry. Harus mengandung unsur hara yang penting, jelas, harus dilindungi dari erosiasi jelas, selalu dijaga kelembabannya. Gitu. Lanjut, fisik tanah. Oke. Nah, kemudian kan kita tadi udah belajar mengenai biologi tanah kan. Tadi ada biologi, kemudian ada fisik. Tentang fisiknya tanah nih, kita udah kenal biologi, sekarang kita masuk ke fisik tanah. Oke, jadi kalau tanah itu secara gampang dia ada layer-layernya gitulah. Yang ini yang idealnya ya. Kita lihat nih bahwa yang paling atas ini adalah apa nih, bisa baca nggak? Humus, lapisan organik. Jadi yang tanah yang sehat itu harusnya di paling atas adalah humus nih. Dan dia memang ya nggak setebal yang bawahnya tapi tebal lah hitungannya. Dan di bawahnya ada namanya topsoil. Kemudian ada subsoil dan apa nih, permaterial. Kemudian ada lapisan batu. Jadi paling bawah itu adalah bedrocknya, lapisan batu. Nah kalau misalnya kita lihat nih, misalnya kemana nih, udah batu nih. Nah itu berarti kurang bener nih, ada masalah tuh di situ tuh. Kan kadang kita mau bertani apa gitu kan, itu langsung tiba-tiba batu itu parah banget sih. Masih mending nih kalau misalnya kita mau bertani ketemu tanah nih, itu nggak ada topsoilnya, nggak ada humusnya. Nah itu mungkin masih bisa lah ditambahin dengan kompos gitu kan. Jadi itu pokoknya kalau kita mau tahu tanah sehat, lihat aja tuh atasnya ini ada humusnya enggak sih gitu. Karena ini yang idealnya adalah dia ada humusnya gitu. Lanjut, fisik tanah, silakan Pak Tim. Nanti yang lo capek. Barang gini jadi. Iya. Iya. Tadi kalau Ali sudah jelaskan, pertama itu tadi lapisan humus yang di atas, lalu berikutnya topsoil. Yang mana topsoil ini tadi kan di sebelumnya harus dijelaskan harus dijaga dari erosi. Ketika hujan itu kalau misalnya nggak dijaga nanti hanyut tuh terbawa air, nanti tergerus. Nah, yang mana topsoil itu lapisan-lapisan yang suburnya tuh, yang banyak kayakan zat-zat lain dan mikroorganisme itu lebih banyak di situ di daerah topsoil itu. Nah ini berikutnya sifat fisik tanah. Jadi ada 3 ya, tanah itu pertama adalah liat atau clay, berikutnya adalah pasir dan debu. Nah jadi ini persentase daripada jumlahnya di tanah bisa tiap tempat tanahnya bisa berbeda-beda tuh ukurannya. Nah ini biasanya secara umum atau secara general ya, biasa ketebalan tanahnya itu seperti ini. Biasa topsoil itu sekitar 5-15 cm, 30 cm. Lalu berikutnya ada lapisan-lapisan berikutnya. Berikutnya
Nah ini kelihatan ya, ini lapisan ini tadi, ini kalau ini secara realnya, jadi tanah dibelah seperti itu misalnya yang kita lihat di luar situ. Nah siap tanah ini treatmentnya berbeda-beda tuh, tergantung tebal-tebal humusnya. Nah jadi apakah perbedaan tebal humus tanah? Nah, perlu diperlakukan metode yang berbeda di tempat yang berbatu atau tempat yang berlumpur, tempat yang mengandung garam dan yang lain-lain. Nah ini perlu dilakukan juga uji tanah yang nanti akan kita lakukan untuk mengidentifikasi tanah itu seperti apa kondisinya. Dan berikutnya adalah kalau misalnya memang perlu direstorasi, kita harus perlu melakukan restorasi di tanah itu. Lalu berikutnya nih, nah ini siapa tanah? Mantap. Baru bentar. Oh iya. Nah ini tadi ada seperti yang saya bilang ada pasir, lalu debu dan liat. Nah ini siapa tanah seperti ini. Pasir itu karakteristiknya itu seperti ini, dapat ditanami basah, lembab gitu ya, lalu berdebu, kering, lalu tidak menggumpal. Beda banget sama dengan yang liat, itu kan situ karakteristiknya itu jangan ditanami bila basah atau lembab. Nah jadi emang harus komposisinya harus seimbang gitu ya di dalam tanah itu. Berikutnya nih. Nah ini sebenarnya uji fisik tanah nanti yang tadi kita lakukan nanti akan seperti ini. Kita ambil sampel tanah, nanti kita kocok, tutup, dan nanti akan kelihatan lapisannya seperti ini. Dia akan dominan di mana nih? Apakah di clay-nya atau di pasirnya? Apakah di debunya seperti itu. Nah, ini yang gambar pertama ini dominan pasir ya. Pasir itu 90%. Lalu berikutnya ini ini seimbang ya antara 3 elemen itu. Lalu berikutnya ini dominan daripada clay-nya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini sama kurang lebih. Lalu berikutnya masuk ke kimia tanah. Tadi kan ada 3 tuh ya, ada fisikal, lalu ada biological, ketiga adalah kimianya, chemicalnya. Kalau tadi kita lihat udah fisik tanah itu seperti apa, ada 3 tadi, lalu ada biologicalnya, ada makhluk hidup yang hidup di tanah. Berikutnya adalah apa sih kandungan-kandungan yang ada di dalam tanah itu, ya kan? Nah, seperti ada pH-nya, seperti yang lain-lain. Oke, untuk kimia tanah sebenarnya ya jujur kita juga jarang ngotak-ngatik lah, karena kebanyakan di kebun kan ngapain mikirin beginian gitu. Ya emang apa ya, dari kita juga kan pasti nggak akan terlalu banyak mikir gitu, karena terlalu aja bikin kompos gitu kan. Jadi tapi emang kalau soal pH sih bisa dites gitu kan, perlu tahu nih, karena tiap tanaman juga ini ngaruh sih. pH tanah tuh ngaruh di tanaman. Ada tanaman yang sukanya dia dengan pH tanah yang sini itu ada gitu. Itu kurang lebih. Tapi kita nggak ada tes ini ya. Ada. Apa itu ya? Tes pH. Maksudnya kita nggak itu kan, nggak perlu kan. Kurang. Jadi cukup tahu aja lah gitu. Barangkali kita penasaran nih, tapi emang biasanya kurang lebih sama sih dalam daerah situ, daerah kita nih dicek gitu kurang lebih sama. Jadi cukup tahu aja ya. Lanjut. Den, nggak bisa dislide. Oke, tentang tanah. Nah tadi tentang tanah dulu. Oke, nah tadi kan kita udah belajar tuh bahwa tanah itu dia perlu yang namanya bahan organik. Nah paling gampang, walaupun kita bisa nih, emang kalau paling males nih ada tanah nih, kita kasih aja tuh, misalnya kita punya daun-daunan kering atau apa gitu, taburin aja, lama-lama juga akan jadi kompos lama-lama. Itu bisa lama banget tergantung daerahnya juga. Makin kering makin susah tuh. Nah paling gampang memang kita buat kompos sendiri gitu. Sama ada prakteknya. Tujuan meningkat mau buat kompos adalah tadi kan. Besok ada prakteknya kan ya. Oke, nah besok bisa nih jadi kompos. Oke lanjut. Kimia tanah. Oke, ini masih kimia tanah tadi ya. Tim, kamu yang nulis ini ya?
Jadi dulu, saya tambahkan sedikit. Jadi tanah itu uji pH itu sebenarnya untuk melihat ya apakah kadar asam atau basa. Basa itu pahit. Dalam tanah itu apakah lebih cenderung ke basa atau cenderung ke asam seperti itu. Sebenarnya soil tester ini banyak yang jual gitu ya di online juga. Cukup cepat juga untuk ngetesnya. Jadi biasanya tanah-tanah asam itu biasanya yang berada di daerah pegunungan. Jadi dia cenderung asam dan rasanya tuh kecut gitu ya. Lalu unsur berikutnya kalau tanah basah itu biasa kebanyakan itu di daerah-daerah kering, daerah pesisir, sumber pasir ya, biasanya itu daerah batuan kapur. Dan biasa katanya rasanya manis. Saya mau pernah coba sih. Gitu. Nah, gimana kalau kasusnya misalnya di tanah kita itu misalnya cenderungnya lebih ke asam atau lebih ke basah. Nah ini solusinya sebenarnya kita bisa netralkan sebenarnya dengan kompos dan organik. Itu gunanya untuk menetralkan misalnya pH yang ketinggian atau terlalu basah seperti itu. Lanjut nih. Lanjut. Kalau terlalu banyak ngasih pupuk juga bisa jadi lebih asam ya, tapi kalau kayak pupuk-pupuk organik mall gitu terlalu banyak itu Ya, terlalu apapun terlalu yang sering banyak. lah, terlalu sering ya, misalnya seminggu misalnya 4 kali gitu. Kebanyakan iya bisa begitu. Biasa kalau mall itu kan Ya. biasa 2 Hah? minggu sekali tuh. Seminggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Berikutnya Li. Oh ini lebih kepada apa ya observasi kita misalnya tadi kita udah lihat kan dalam tanah itu ada nitrogen, ada zat-zat yang lain, ada fosfor dan lain. Biasa kalau petani itu kalau konvensional biasanya simpelnya pakai NPK ya, makan petani itu untuk menghidupkannya. Berikutnya. Nah ini kompos. Mungkin kompos sudah umum banget ya teman-teman di sini. Karena kompos itu adalah proses fermentasi sebenarnya. Kita melakukan fermentasi untuk mempercepat proses pembusukan daripada bahan-bahan organik. Ada beberapa metode nanti, tapi secara umum itu adalah proses pembusukan dilakukan oleh bakteri, mikroorganisme. Ada juga yang dibantu dengan BSF, dengan maggot. Itu juga salah satu makhluk pengurai untuk bahan-bahan organik tersebut. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa metode untuk mengompos yang paling terkenal, yang paling umum lah biasa bahan baku terpakai itu kompos cepat panas, nama kompos bed clay. Ini relatif cepat sekitar 18 hari, ya kan? Dan ini menggunakan kenapa disebut kompos panas karena nanti kompos itu kasih air lalu ditutup ya, bisa ditutup. Suhunya Nah, suhunya jadi tidak panas tuh. Dengan panas itu mereka mengurai zat-zat organik yang ada di sana. Tapi nanti harus dibolak-balik setiap beberapa waktu sekali bolak-balik supaya tetap dapat pasokan oksigen ke dalam. Nanti mungkin ada prakteknya ya teman-teman di muda. Ada pengomposan lainnya, ada fermentasi dan sebagainya. Lalu untuk rumah tangga ada lazy composting atau kompos malas. Kan ada banyak tuh caranya. Mungkin nanti beberapa kita coba di sini. Berikutnya nih. Nah, pengambilan kompos seperti ini ya. Jadi ini komposnya kelihatan di sini. Kita gali, lalu kompos itu dimasukkan ke dalam, lalu di atas tanaman. Terus seperti ini bisa, ini dan tergantung area bedding dan area tanam. Berikutnya nih. Nah, tadi saya bilang tanaman-tanaman yang menyumbang nutrisi. Pertama adalah dynamic akumulator. Mungkin Ali bisa jelasin ya. Oke. Sebenarnya untuk tanaman penyumbang nutrisi ini apa ya? Yang pertama di sini ada dynamic akumulator. Ini panjang sih sebenarnya. Contohnya Comfrey. Comfrey. tadi pagi kan keliling lihat di bawah ini. Comfrey yang udah kayak sawi itu daunnya. Ya, jalan. Dia kalau Comfrey itu dia dibilang begitu karena dia akarnya kan ya dalam gitu. Sehingga dia walaupun tanamannya kecil tapi si akarnya tuh dalam banget, jadi dia bisa ngangkat nutrisi-nutrisi dari tanah yang mungkin pohon lain tuh nggak sampai akarnya ke dalam situ gitu. Sehingga itu yang disebut masuk ke dynamic akumulator. Ini macam-macam kan di sini, ada juga bunga-bungaan masuk juga kan ya? Masuk kan?
Ya jadi kalau kayak bunga-bungaan pokoknya kita cari nih si pohon ini perlu-perlunya apa. Misalnya pohon-pohon apa tanaman-tanaman kita perlu yang namanya lebah gitu. Nah kita cari tanaman yang lebah tuh suka, misalnya bunga-bungaan gitu. Makanya biasanya kalau di bedeng tuh kita di pojok-pojokannya itu kita nanam bunga. Biar apa sih? Biar sih ada lebah datang gitu untuk menarik si selebah gitu. Itu termasuk dari dynamic accumulator. Kemudian di bawahnya ada nitrogen fixer. Nitrogen fixer itu sebenarnya ya polong-polongan, kacang-kacangan, polong-polongan lah. Itu ada yang emang ada yang pohon gede juga ada, contoh kayak turi, terus ada lagi munggur yang gede banget gitu, terus ada terung besi juga masukkan ya. Terung besi. Terus ada anu apa namanya? Pete, Pete, pete Cina. Iya. Pokoknya bisa kalau mau cari di Google juga banyak nih. Pokoknya Asam. apa keywordnya ini lah, Alfalfa, accumulator, nitrogen fixer gitu. Banyak tuh. Albasia ini. Iya. Apa namanya? Albasia. Karakter dari nitrogen Albasia. fixer tuh daunnya ini apa? Trifolian. Iya. Ada Bahasa Indonesia apa? dia punya tiga di daunnya itu ada 3 cabang. 3 cabang. Ya. Jadi Daunnya 3 cabang. ya 3. Jadi dalam Branchnya satu tangkai tiga. ada daun 3 Oh. cabang gitu. Itu Daun. ini Kayak daun. Albasia lihat itu yang Albasia itu kan Yang kayak gede ini. Yang ini. Ini nitrogen fixer. ada pola itunya. Kalau lihat kalau Kelor. Dan biasanya emang dia daunnya kecil-kecil juga kan ya. Emang pokoknya kalau kita melihat apa polanya ada lah gitu. Kemudian di bawahnya ada residu tanaman sebagai biomasa. Nah, kemudian juga dalam bertani nih kita kalau misalnya kita kan kita harus apa observasi nih. Ada tanaman apa gitu kan yang apa namanya? Yang masif di sana, yang apa istilahnya kalau anu dominan terus invasif gitu. Ini kalau dalam permakultur ini tanaman-tanaman invasif ini berfungsinya punya fungsi bagus sebagai dia biomasa. Ada tanaman itu tumbuhnya cepet banget, jangan dihabisin. Maksudnya kita pruning aja beberapa bagian-bagian gitu, sehingga nanti dari situ kita bisa buat pasokan biomasanya. Jadi gitu kalau misalnya kita punya lahan, ya kita observasi kan, kita cari ini apa tanaman di sini yang masif, yang mungkin dia cepat tumbuhnya gitu kan. Nah, itu sangat berguna untuk biomasa tanaman kita, misalnya mulsa, jual cop, pasang gitu kan gampang gitu. Ini juga ada, nah dari tanaman-tanaman gitu juga kita juga bisa menggunakan arang gitu. Kita bakar gitu kan, ada biochar. Sebenarnya kalau biochar apa namanya? Jadi arang itu walaupun ya aku sebenarnya jujur jarang sih pakai arang gitu. Tapi ternyata dia untuk secara yang namanya apa? Yang mati yang mana? Mati. Ini atau itu? Lanjut aja deh. Oh ya, Ini arang. Oke, arang. Jadi kalau arang itu sebenarnya dia bagus banget untuk yang namanya karbon. Oke, karbon. Jadi ada yang namanya karbon. Jadi kalau misalnya kita ngompos, besok ada yang ngompos itu ada 3 unsur kan. Nah, itu salah satunya adalah karbon. Karbon itu dia kalau kita pakai mikroskop itu dia bentuknya kayak lubang-lubang gitu. Ada ruang di sana. Nah, ruang-ruang itu nanti yang bisa dipakai untuk mikroba jadi tempat hidup mereka. Pori-pori. Nah, pori-pori. Mereka tuh punya pori-pori. Sebenarnya bisa juga dari daun-daun kering gitu. Cuman kalau daun-daun kering atau kayu-kayu kering, mereka kan bakal hancur gitu. Lain dengan yang namanya arang. Arang itu lama banget dia hancurnya. Makanya dia bagus dipakai untuk karbon tadi, untuk pasokan karbon gitu. Bahkan katanya kalau di itu kemarin di Amazon itu katanya mereka bikin arang gitu untuk menghitamkan si tanahnya itu juga pakai arang gitu. Demikian. Lanjut, ada lagi. Oke, mulsa, mulch. Oke, mulsa itu ya sebenarnya apa ya? Enak sih kalau pakai mulsa tuh kan. Jadi misalnya tanahnya kita punya tanah gini-gini, tutupin mulsa aja gampang gitu. Jadi kalau misalnya dan memang penting dalam permakultur itu adalah untuk tidak membiarkan tanah itu terkena sinar matahari langsung gitu. Bisa ditutup dengan apapun, misalnya salah satunya dengan mulsa, paling gampang memang mulsa gitu. Punten. Yuk. Kalau pakai mulsanya mulsa plastik di permakultur boleh. Oke. Ayo. Nah, coba kita lihat. Oke. Mulsa. Sebenarnya kalau dari secara sudut pandang nutupin tanah dapat gitu kan.
Cuma lebih lanjutnya lagi si plastik itu bakal jadi apa gitu nantinya, dia susah terurai. Lain kalau yang namanya mulsa daun atau bahan organik gitu loh, itu taruh situ lama-lama jadi kompos. Apalagi kalau kita numpuk makin tinggi, yang di bawah itu makin cepat terdekomposisi. Misal nih kita numpuk daun nih udah tinggi nih, kita coba gali aja bawah udah hancur, walaupun kita awal naruh nggak sama sekali nggak diapa-apain gitu, itu namanya mulsa. Terus Kalau kalau mulsa plastik kan panasnya tinggi kan, mikroba malah mati. nah itu dia yang aku nggak tahu. Oh iya sih. Betul. Fungsinya Fungsi mulsa di sini ada menjaga suhu agar stabil. Jadi memang ya kalau sama kan, kalau misalnya kita andai kata nggak ada atap nih, kan pasti kalau panas banget gitu kan, dingin banget. Lain halnya dengan kita tutupin tuh mikroba atau makhluk apapun yang di bawah situ, jadi punya rumah gitu, jadi punya atap gitu kan. Yang kedua, mengurangi jumlah gulma. Nah gulma tadi misalnya kita nggak mau nih ada gulma gitu kan, taruh aja mulsa gitu. Misalnya kita punya lahan nih, set gitu, itu gulmanya banyak banget, kita males nyangkulin, males ngarit, paling gampang ya udah sebarin aja daun gitu atau apapun, sehingga mereka nggak dapat matahari gitu kan, dan otomatis akan mati. Dan dalam matinya dia juga karena dia di bawah dan kelembabannya terjaga, dia akan jadi kompos gitu si tanaman-tanaman tadi yang jadi gulma gitu. Kemudian memberikan unsur hara, jelas kan lama-lama dia menjadi kompos. Dia memperbaiki struktur tanah. Jadi kalau tanah itu kan misalnya dia kering, itu kan ya gitu, maksudnya dia susah gerak, dia apa-apain ya gitu-gitu doang gitu. Sedangkan ketika kita kasih mulsa, misalnya kadang kala ada hujan atau apa, si tanah itu lebih lembab lagi, jadi bakal istilahnya hancur gitu loh. Jadi misalnya ada tanah gini nih di tengah-tengah itu, kita kasih mulsa, kena hujan segala macam, mereka akan mudah untuk rata gitu kurang lebih lah. Jadi lebih strukturnya lebih stabil. Kemudian meningkatkan kapasitas penyimpanan air, jelas karena kita tadi di mulsa sehingga ada kelembaban di situ. Dan kalau daun-daun kering juga kan, kalau misalnya kita kasih air mereka nggak langsung kering gitu lah, apalagi yang di bawah nih, daun yang di atas mungkin cepat kering gitu, tapi karena di bawah si airnya itu akan terjaga di situ. Menetralkan pH tadi udah dijelasin sama Mas Fatin. Kemudian mudah digali. Nah, karena tanah tadi udah dikasih mulsa sehingga kelembabannya terjaga, airnya juga terjaga gitu. Ya kalau kita mau ngapa-ngapain gampang gitu. Makanya Kayak tadi film tadi malam ya. itu kalau awalnya kan tanahnya keras kayak apa gitu kan, kata Fatin tanah neraka. Tanah min sijil. Nah, tapi dengan adanya mulsa tadi sehingga kelembabannya terjaga, kemudian air tanahnya di situ juga terjaga gitu. Walaupun ya nggak mungkin kita air gitu, nggak. Tapi emang ada air di situ gitu. Nah, itu gampang kita galinya. Makanya ada metode kalau di permakultur namanya nodik. Jadi kita cuma kayak gitu udah bisa tanam gitu. Kita nggak perlu gitu pokoknya. Kemudian mengurangi erosi. Tadi kan udah jelas tuh bahwa si tanah itu karena dia lembab dan segala halnya, jadi ya nggak gampang erosi gitu. Ada hujan nih nggak gampang kemana-mana si tanahnya itu karena tahan. Kemudian meningkatkan kesehatan tanah yang hidup, udah jelas kan dari tadi nih, terus sehat gitu. Jadi gampangnya ya kita ada pohon nih di sini, untuk ngasih mulsa ya rumput dipotong, ada daunan taruh aja, ada kompos taruh, kotoran ternak juga taruh aja gitu, juga bisa jadi mulsa. Batu juga ya tadi kita bilang bahwa untuk menutupi tanah biar gak kena sinar matahari langsung. Kalau misalnya memang kita nggak mau tuh ya untuk estetika kan, kadang-kadang kita nggak mau di mana-mana mulsa gitu, ya kita bisa taruh batu untuk jalan. Jadi jangan sampai si tanah itu langsung kena matahari gitu. Ya kok mati nih? Epson. Itu bisa tulang hewan, serem kali. Bisa juga kita pakai tulang hewan lah taruh gitu biar serem dikit gitu. Batu juga biasanya bisa kalau tanaman masih kecil di sekitar si batangnya kan, karena dia kan nggak lembab dan bikin busuk gitu. Yang di luarnya baru yang dari yang hidup-hidupnya, yang ranting daun itu. Jadi aman. Karena kalau terlalu banyak juga, apalagi pas musim hujan, si mulsa kan malah busuk. Yang tanaman baru ini malah nggak kuat, nah kayak gitu. Ayo. Tidak ada gangguan. Nah,
dalam permakultur juga apa namanya ya sebenarnya ilmu malas sih gitu kan, petani-petani malas tapi harus gini, harus main di sini. Gimana nih sebenarnya orang malas itu kan, ada yang bilang orang cerdas itu malas. Kenapa? Karena dia banyak mikir gimana biar aku jadi ini gampang gitu kan, gimana caranya biar aku nggak nyangkul gitu kan. Jadi makanya kita kasih mulsa biar nggak nyangkul, pada sebenarnya malas gitu. Ya gitu pokoknya gitu kan. Jadi tidak dicangkul. Nah, Kalau nggak mau belajar permakultur, ini kamu kerjain. nah itu nggak boleh. Kalau nggak mau gini. Oke, Pokoknya tidak belajar dicangkul. permakultur tuh jadi pemulung. Habis itu Malas. Ini sebenarnya perlu nggak dipelajari? Ini caranya supaya bisa malas dan pemulung. Nah, supaya bisa lebih malas nih. Jadi malas dengan ilmu gitu. Belajar dahulu, bermalas-malas kemudian. Jadi belajar untuk mana? Oh itu belajar. Jadi tadi selain tidak dicangkul, kita juga harus menerapkan agar tanah itu tidak ada gangguan. Tadi sudah dijelaskan tidak mencangkul atau minim pencangkulan. Berikutnya adalah kita buat area tanaman itu berbeda dengan akses. Kita udah melakukan ada keyhole dan sebagainya ya. Jadi area untuk tanam, untuk akses si manusianya itu kita pikirkan. Jangan sampai kita nginjek-nginjek apa yang kita tanam, bedding dan sebagainya. Ya kan, buat akses yang jelas yang memudahkan kerja sehingga tidak menginjak bedding atau area tanam. Lalu ini penutup, saya kutip dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk itulah tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. 1, 2, 3. Bush. Luar biasa. Ini ada pertanyaan dari teman-teman? Ya silakan, boleh pertanyaan. Ali siap. Tanya yang susah. Tanya, ya, kalau yang kena apa parah banget tuh yang kena obat-obatan yang susah hilang di tanahnya, itu kayak gimana penanganan? Saya yang ngalamin sih gitu, depan rumah kelihatan kan. Jadi pakai limbah kampung gitu, dan kita udah tahu limbah dari pabrik-pabrik gitu. Disimpan di situ di tanah itu kan. Nah, nggak lama langsung keriting-keriting. Tapi keriting atasnya doang, terus nanti jadi subur kayak biasa. Nggak tanaman-tanaman yang ditanam. Jadi kangkung itu tuh dijadiin mulsa gitu loh, bekas kangkungnya itu. Ali pertanyaan. Jadi itu yang jauh-jauh. Itu kan kena antibiotik, kena kayak gitu. Ya ya. Karena nyindir Ali katanya keriting-keriting. Sabar. Yang saya tahu ya, kalau misalnya tanah nih tadi misalnya dari konvensional pakai ada kimia lah atau kimia, atau misalnya kimia dari tanah yang terkontaminasi itu, lalu untuk beralih menjadi tanah yang organik, biasanya itu ada treatmentnya bro. Biasanya kalau untuk dapat sertifikasi organik itu biasanya perlu setahun di treatment, dikasih kompos ya kan, ditanam kangkung, karena kangkung kan belum punya kemampuan untuk menyerap racun seperti itu kan, tapi kangkungnya yang dimakan katanya kayak gitu. Nah mungkin itu salah satu caranya ya. Kalau bayam Brazil bisa. Bayam Brazil, saya belum pernah tahu sih, tapi kayaknya harusnya setiap tanaman punya kemampuan itu. Kalau dicoba pakai kompre bisa. Spray bisa tuh, boleh itu gitu sih Mas Adam. Tanaman dan Tapi kalau misalnya racunnya terlalu parah ya mungkin agak lama tuh, mungkin tekstil kayak gitu. Kalau racunnya banyak, berarti stepnya itu semua stepnya harus dilakuin. Kompos, POC, semua gitu, Iya, semuanya. Jadi tanahnya Serang dulu. Kalau dulu pengalaman kita yang di Ciamas kan tuh sering pakai sama petani setempat dengan obat-obatan kimia untuk ini pestisida segala macam. Mereka juga pakai dia hybrid lah, masih menggunakan pupuk pabrikan. Terus mereka juga menggunakan pupuk organik kayak kayak gitu. Nah kita itu sebelum menanam kita detoksifikasi dulu tuh tanah. Jadi kita nggak apa-apain. Satu tuh pakai, misalnya tuh waktu itu pakai ini
pakai daun pisang. Jadi sepanjang bedengan itu isinya daun pisang. Tunggu sebulan. Itu setelah sebulan kita coba dengan jagung dan kacang. Kita lihat pertumbuhannya gimana. Jagungnya indikatornya berarti ya? Iya. Itu kita pakai jagung sebagai indikator. Gitu. Jadi ya coba dipakai dulu aja. Penasaran masalah mulsa. Oh iya. Mulsa itu yang digunakan apakah yang kering, apakah yang basah, kan bisa langsung digunakan? Dua-duanya bisa. Karena yang basah juga keren juga kalau bisa kering. Oh ya, bisa juga sebenarnya kita mulsa hidup. Jadi kan di awal di intinya adalah kita harus menjaga kan si tanah itu nggak langsung kena matahari. Bisa salah satu mulsa atau bisa juga dengan tanaman hidup. Misalnya kita punya tanaman kayak rumput lah, atau misalnya kayak orang bilang pinto-pinto gitu, punya tutupin aja gitu. Kalau misalnya kita pengen hijau, bisa juga dengan cara kayak gitu. Nah, Kita cover ini aja, pakai cover. Taurus itu. Taurus itu pakai bantu tri ya. Ini biar berdiri nggak? Berdiri lah. Oh, berdiri dong, biar semangat. Wahid, Isna. Harus mikirin Boleh, Mas. baik ya. Ini baik ya baru disemprot gitu. Apa? Ini niat-niat baik baru Oh di-push iya gitu. dong. Enggak. Tadi salah push. Harus pikirin kan, mesti pikirin. Ya, pertama tarik napas dulu lah. Kita semuanya fokus dulu, Nah, gitu. cari kebaikan energi baik dalam diri kita. Kita kasih. Waduh, so cuit deh. Aduh jadi kangen. Ayah. Oke ya, oke, Taca Digoda silakan. dia. Power push. 1, 2, 3, Push. Yuk, sekarang tadi kita udah belajar mengenai tanah. Nah, kita akan praktek nih, membuktikan benarkah yang namanya bahan organik itu bagus untuk tanah. Kan kita masih belum tahu, kita masih ngawang-ngawang. Kita akan praktek sederhana. Ada beberapa praktek. Yang pertama kita akan praktek Mas, kesini. Halo. Oh. Oh gitu. Oke. Ada beberapa praktek. Pertama kita akan praktek mengenai yang namanya apa dulu? Aerasi dulu. Aerasi. Aerasi. Bukan aerasi ya, aerasi. Aerasi. Aerasi, ada yang tahu aerasi maksudnya apa? Udara. Air. Oh, bahasa Inggris ini ya. Waduh. Udara. Ini adalah berkaitan dengan udara di dalam tanah. Nah, tadi kita udah tahu bahwa bahwasannya tanah yang bagus ada yang gembur. Dimana artinya kalau gembur ada udara di sana. Oke, pertama kelompok tandus, mana suaranya? Silakan ambil tanahnya. Tandus. Ada bantuan suara-suara. Makhluk goib. Oke. Ya, silakan ambil tanahnya, turun dong. Kan praktek kita. Parah. Nah, dari mana itu? Kita gigi. Kita gigi. Yuk, siap. Airnya udah siap. Corongin dong pinjam. Oh, start. Tapi lebih susah kayaknya. Taruh dulu. Taruh. Tiup. Ayo, tiup. Dam. Nah, paru-parunya keluar. Paru-parunya bersih kan? Pasti sehat. Rokok orang. Tes Makanya nafas. kita bisa ganti jelemas ya. Ada. Ini tahu sih jadi. Napasnya pendek ya, Dam? Ngerjain nih dia nih. Kamu ketawa jadi. Napasnya pendek. Jangan grogi. Santai aja. Sip, udah. Udah. Cukup. Udah sama. Kurang. Sih. Samain lagi. Udah, ini Gede nu eta nu hijau lah. Yang hijau. Oh ya. Tambahin. Sini dikit. Lebih gampang ngecelitin. Nah, Iya benar. udah. Terus dibuntung-buntung dulu di atas Diikat. ini. Diikat Udah dulu. sama, Jangan itu. diikat. Jangan diikat, cuma diputer Nah, aja. cuma diputer aja. Kemudian si mulutnya ini kita pasang masukin ke sini. Temennya boleh bantu pegang botolnya. Biar nggak jatuh. Maksudnya Eh, begini. dipasang. Nah, harus nah. begitu. Kebuka dong anginnya. Jangan diputer. Jangan diputer. Aku Iya. yang di dua tangan itu. botolnya. Enggak. Botolnya Aku yang pegangin. pegangin botolnya. Ayo. Bisa deh. Nah, Bila yang megang botolnya. Terus Udah, Li. Terus gimana, Li? udah, satunya udah. Udah. Bareng dong. Oke, bareng.
Terus biarkan udara itu masuk ke dalam botol. Nah, dah. Oke, pelan-pelan yuk. Dah. Ada menyingkir biar kelihatan. Ini apa? The moment of truth. Nah, 1, 2, 3. Gimana? oke. Dilepas. Nanti Lepas. dalam hitungan Ini pegang ya, 1, bawahnya. dalam hitungan 3, 2, 1 dilepas Bawahnya ya pegang. bareng-bareng. Nah, kita lihat semuanya lihat apa namanya? Gelembung udara. Gelembung udara. Ariran udaranya nanti kita lihat bareng-bareng. Mana yang lebih lancar keluar dan lubang ya klarifikasi apa? Ya pokoknya lubang si botol itu sama, tadi udah disamain ya, jadi nggak ada yang lebih-lebih. Oke, Tidak bisa di antara kita. semua udah perhatiin ya. 3, 2, 1, lepasin. Belum. Ini Putarannya. Nah, coba. Udah lepasin. Menang. Itu udah lepasin. Belum Ya. lepas dia. Udah lepasin aja. Udah, nggak apa-apa. Coba lihat tuh. Pegang botolnya aja. Oh itu. Ini udah lepas tuh, lihat. Udah tuh. Tanah tandus sudah lepas. Tapi aerasinya. Nah, Beda kan? kelihatan jelas ya bedanya ya. Bahwa si tanah apa nih kita lihat tanah Tanah emas. Nah, tandus. Itu jelas dari si aerasi ini bahwa dia telat. Setengah juga nih, Ali. Ya, setengah. Kalau bisa ada dihalusin dikit lah. Ke atas, menyerap air dari bawah ke atas. Oke. Ini simpel aja, cuman ini sama botol tadi satunya juga berlubang dia bawahnya. Sehingga si air bisa masuk gitu. Nah, sekarang yuk langsung aja bareng dimasukin ya. Yang satunya ya dimasukin ke ini. Apa ya? Ditaruh. Ditaruh di dalam air kan? 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Nah, Dimin. Nanti dilihat tuh. Mana yang basah Mana duluan? yang basah duluan, biasanya itu indikasinya botolnya berembun. Boleh dideketin nggak? Biar gak jauh liatnya. Boleh. Flashlight. Dideketin ya. Ayo kurang banyak deh air. Airnya apa? Tanahnya. Mana yang subur? Sama aja lah. Tambahin. Tambahnya? Tapi udah sih. Zaman dulu tuh banyak yang namanya salah satu air mata. Mata air. Oke. Iwan Fals. Fokus. Di balik bening mata air tak pernah ada air mata. Mata air. Kenapa dulu banyak mata air? Jadi dulu waktu di Ngawi juga, waktu kita belajar ini juga, katanya dulu tuh di situ banyak mata air tuh. Banyak mata air dan kenapa sekarang enggak? Itu salah satunya dengan berkurangnya bahan organik sehingga kemampuan tanah untuk mengangkat air dari bawah tanah itu ke atas itu berkurang gitu. Itu kurang lebih salah satunya kenapa mata air berkurang gitu. Dan memang kayak bumi langit juga udah terbukti bahwa ketika tanah itu semakin bagus, bahan organiknya semakin banyak, muncul mata air. Dan memang titiknya ada yang namanya mata itu poin-poin yang mungkin kita pelajari nanti ada. Dan di situ muncul mata air dan semakin sehat tanahnya, semakin banyak bahan organik yang bisa mengangkat si air itu, maka akan semakin besar juga sih Mata air. daerah datar atau daerah tinggi sama aja di mana-mana gitu. Nah di bumi juga nggak ada yang namanya datar, itu nggak ada. Di mana-mana pasti ada konturnya tuh, pasti ada atas bawah. Minimal kalau kita punya tanah gue datar nih, coba aja alirin air, pasti air akan mengalir kan. Air akan mengalir dari atas ke bawah. Tingkat keberhasilan ini oh gitu. Bisa didesain itu berarti. Bisa didesain dan memang sebenarnya kalau untuk air itu ya mungkin akan dipelajari, tapi aku cerita sedikit bahwa air itu kita untuk desain air tuh kalau misalnya kita punya lahan ya. Nah bagian paling atas ini adalah titik dimana kita harus naro hal-hal yang bisa memelankan air, yang bisa menangkap air, memelankan air itu di atas. Karena karena air itu dari atas ke bawah. Sehingga nih misalnya kayak di bumi langit ya, itu tanah bumi langit saya gini nih. Nah itu di atas walaupun gini ya yang keluar nggak di sini gitu. Keluar di paling bawah, bahkan di bumi langit itu ya mata airnya di paling bawah kan. Nah itu dia. Jadi dan memang kadang walaupun kita misalnya punya tanah nih, punya lahan, keluar mata airnya di bawah, ya itu oke lah, rezeki buat orang lain gitu. Kita konservasi itu. Untuk kapilaritas. Ini kita ada lagi satu lagi, masih ada beberapa sih.
Ini berikutnya kita ada apa Tin? KMA. Apa itu KMA? KMA. Kemampuan mengikat air. Air. Oke. Oke, KMA ini adalah kemampuan mengikat air. Udah jelas paham maksudnya kan? Jadi di mana si tanah itu bisa mengikat, kata air ada air hujan nih, dia bisa mengikat di situ tuh, nggak langsung airnya kemana-mana gitu, ambles ke bawah, masuk ke bawah. Tadi sebelumnya dari bawah ke atas, sekarang ada ke bawah tuh. Kurang lebih gitu. Oke. Sekarang, nah ada yang sisa itu kan, satu lagi satu tutannya diambil, silakan diisi tanah. Yang atasnya ya? Yang atasnya diisi tanah. Nih, tuh tim apa? Atasnya diisi tanah. Mau tahu gimana? Atas itu. Yang atas ya? Yang datar. Iya. Soalnya ini kering banget ini nih. Ini basah. Air basah. Kemampuan air. Mengikat air. Kemampuan mengikat air. Ayo. Pegangin deh, aku jatuh. Udah? Ya. Udah. Nih, Uang, taruh dulu aja. Bareng-bareng nggak? Bentar. Dari toilet. Belum. Belum. Bentar. Jelasin dulu. Biar Oh, jelasin dulu. Oh, jelasin dulu. Ya, jadi alatnya cuma dua ya, sederhana. Yang pertama botol yang dibelah atasnya ada duanya gitu. Cuman yang satu yang di atas itu dilubangin sehingga nanti saya bisa lewat di sini dilubangin. Kemudian udah sama kan itu apa takaran airnya udah sama tanahnya. Oke, yuk siap-siap. Pegang satunya. Ayo semuanya. Perhatiin 3, 2, 1 pelan-pelan aja takut tumbah-tumbah. Yang penting sama. Ini bilangnya. Ini basah soalnya. Enggak. Dengar. Oh, dilihatnya banyak airnya. Iya. Ya sakit. Oke. Nah, kita biarkan dulu. Nah, yang satunya udah jelas banget tuh, dari mana-mana. Ini aku mau. Wait, oh iya. Jauh banget bedanya. Itu. Bilang. Oh, tadi bukannya udah bilang sama Mas Fatin ya, Pak? Konsepnya bukannya sama ya? Yang tadi Fatin. Bareng bilang, tadi nyoba. Oh, gitu. Yuk. Ya di sini udah kelihatan jelas kan? Oke. Ya bahwa kemampuan minat air sebenarnya ya tadi juga ya dari apa? Kalau lebih cepat kita nanti menyerap banget udah ke bawah. Ya misinya dari kami ya pertama ya itu tadi situnya kurang halus. Satu. Di tanah. Berapa apa? Ya, Rongga. dia kurang halus sehingga itu tadi terlalu banyak rongga yang bukan rongga dari karbonnya ya, tapi rongga dari Aerasi itu tadi kan. ya, masuknya ke aerasi. Oke, ya apa evaluasi buat nanti lah kalau misalnya mau itu diproperin lagi, oke? Sip. Oke. Kalau mau Oke. kedepannya harus ngarenos. Tapi kalau bisa memang ya mungkin pakai cara ekstrim tadi lah. Apa Dipadetin. ngulek kayak kambing. Memang di sana pakainya gitu. Tapi dari sini kita lihat bahwa si apa namanya dari tanah yang tandus itu dia kemampuan mengikat air maksudnya bukan airnya tetap di atas ya, dimana si air itu ada di dalamnya tanah itu. Ke bawahnya nggak banyak, yang di atas juga nggak banyak, atau kalau bisa semuanya di situ tuh itu pertama. Nah sehingga si tanah tandus itu tadi itu dia di atasnya nggak langsung nyerap gitu, sehingga kalau misalnya hujan ya kalau yang nggak bawah ya pasti ngalir ke kemana-mana gitu kan, sehingga air nggak akan tersimpan di dalam tanah tersebut. Jadinya cepet basah gitu, udah selesai hujan kering gitu kan, langsung panas kering lagi. Karena mungkin cuma atasnya doang gitu ya. Kemudian walaupun dia sekalinya misalnya ada air genang nih, ya itu bakal lebih cepat keringnya. Airnya nggak nyerap karena gitu kan. Yang kedua untuk si untuk si bahan organik itu biasanya dia kalau misalnya bahannya lebih proper ya lebih halus lagi, itu akan nyerap gitu. Kemudian dia nggak jatuh ke bawahnya karena kan
kenapa kita kasih itu karena kita bisa lihat tuh berapa persen yang jatuh gitu kan. Nah kalau ketika pakai kalau proper ya itu nggak akan sebanyak itu gitu, karena dia lebih banyak tersimpan di dalam si itunya. Yang ini juga tadi dibilang bahwa itu udah kering duluan, udah basah duluan, makanya airnya juga pasti di bawah. Itu dari awal ya mungkin apa namanya kita bisa lihat langsung aja lah dari bahan yang udah kita ambil tadi. Kita mengatakan bahwa yang tadi itu subur gitu kan, ya artinya kan subur kayak gitu tuh, dia bisa mengikat air hasilnya bagus, kemudian kapilaritasnya juga bagus gitu, itu yang karena subur. Kemudian yang satunya udah jelas kan tadi apa tuh ya. Kemudian kita mau lanjut yang berikutnya. Pakai listrik. Berikutnya adalah uji yang namanya apa? Electrify. Siap-siap setrum. Tapi berarti ini memang tanahnya buat itu yang belum dimodifikasi ya, belum dikasih tegel. Yang mana? Nah ini kan tanah bukan tanah bedeng yang udah dikasih kompos, yang udah dikasih selang bakar, udah lumburin lah pokoknya. Iya, maksudnya bisa kalau mau tambah ininya. Maksudnya kan ini ngambil sampelnya sampelnya tanah subur tapi yang subur alami gitu, subur alami, subur yang kita nggak campur tangan lagi. Campur tangan sih campur ini. tangan kalau itu coba. Nggak, maksud aku berarti bisa coba nggak nanti nextnya pakai tanah yang emang di sini yang udah subur dikasih kompos, dikasih sekam. Dari 3 nanti itunya. Ambil aja itu besok yang di Bukan bedanya. Ya, pokoknya catatan nih buat bareng-bareng lah. Misalnya kita kemana gitu, pengen coba gitu. Ya itu tadi udah aku catat bahwa kalau bisa dihalusin, dikeringin gitu. Tapi kalau misalnya dari tanah, takutnya kalau misalnya dari tanah dari kompos nih terus dikeringin tuh takutnya Mati. bukan mati, ya kering gitu. Jadi kering, keras ya. saya kena angin kemana-mana gitu loh, kena hujan kemana-mana gitu takutnya. Jadi itu ya buat catatan aja bareng-bareng, karena ini kalau misalnya kita menunjuk ke orang lain kalau udah proper gitu kelihatan bener-bener tuh orang gitu ya. Beda banget. Aku juga waktu pertama kali yang kapilaritas ini kalau langsung kayak gitu, ternyata bisa ya dia ngangkat air gitu. Oke, terakhir kita terakhir nanti yang itu lah. Oke, electrify tahu kan maksudnya apa? Untuk apa? Tentang kelistrikan. Nah di sini nanti silakan Mas Fatin jelaskan apa itu. Itu apa lagi? Oke, jadi nanti ini ada lampu di sini dan ada listrik. Nanti colok listrik, gitu ya. Iya. Nah nanti jadi nanti di listriknya ini ke bawah sini dulu nih, masuk ke sini, keluar di sini, masuk ke sini. Perantarannya itu air itu. Nah seperti itu. Jadi itu kita lihat dari air yang bahan yang tanah tandus, tanah yang organik, lampunya lebih terang mana? Pakai yang itu? Lampunya lebih terang mana? Pakai yang pakai ini aja. Oke. Pakai sisa air ya. Iya, balikin aja. Tanahnya masih air. Iya mungkin kayak yang tandus. Tandus yang kanan. Oh ini yang tandus. Iya. Kelihatannya bagus ya tandus. Kosong. Ini buat nyuci aja ya. Air bening. Ya siapa volunteer yang mau ini silakan. Dan Oke. tanggung resikonya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kan? Nah. Oke, tadi udah paham ya. Nah, kita lihat nih mana yang lebih terang dan mana yang lebih redup. Mulai dari mana nih? Yang air biasa air. Oh, air biasa. Kita mulai dari air biasa. Nyala nggak? Nggak. Tanam Pak. Oh, nyala. Iya, enggak. Ini kehalang matahari dominan. Iya, matahari. Mataharinya dominan, tutup dulu kan. Gimana dong? Nyala ada sih tapi. Tapi ada. Tutup pakai itu aja, itu ada lukisan tuh. Mantap. Emang berfungsi. Supaya jadi manfaat ya. Walaupun sudah jadi di sana. Satu cukup. Cukup. Ada. Bisa lihat semuanya? Ada. Ada nyala. Kawan. Ya. Nyala kan kecil tapi kan. Nah dia antaranya cuma air doang. Oke, kemudian sekarang kita siap. Oke. Senyum Li. Oke, sekarang kita masuk ke yang
tandus. Yang mana yang tandus? Yang kanan. Yang kanan. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus air. Mayan. Itu tandus gak sih sebenarnya? Ini kebaliknya nih tadi nih. Oke. Tandus ya, tandus. Siap. Iya. Sepadang ini kalau Cuci dulu, orang cuci dulu, cuci dulu. Oh, cuci dulu. Biar nggak ada dusta ya. Nah, kita ada dusta di antara kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke Yang subur. yang subur nih. Siap-siap. Bener nggak nih subur? Bener nggak nih subur? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi tetap nyala. Oh, tapi beda. Nggak, mungkin apa tanahnya kurang kali. Banyak airnya daripada tanahnya. Nggak tahu. Jangan nanti hati-hati, kesetrum hati-hati. ya Allah mas. Hati-hati, Mas. soalnya. Jangan sampai menelan korban lah pelatihan ini. Perlu ditambahin tanahnya nggak? Subur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terangnya segini ya. Ih terang. Tapi coba tanah yang tandus. Iya, lebih terang yang ini bener. Tetap lebih terang yang ini yang subur. Sekarang dicampur. Debunya seberapa, siltnya, silt itu dia apa ya, halus gitu lah dia dibanding pasir, tapi dia nggak seberat pasir. Kalau pasir dia halus tapi berat, makanya pasir biasa di bawah. Dan ada tanah liatnya. Gitu. Kita bisa lihat pertama dari yang subur. Oh ini subur yang ini. Iya. Oh iya nih. Nah bahan organik biasanya dia karena apa namanya, karena berongga dan juga ada rongganya gitu, ada udaranya, jadi biasanya dia apa di atas, apa namanya kalau di atas, mengapung, biasanya mengapung. Cuma memang kadang ada bahan organik yang dia emang dari sananya basah, jadi kadang biasanya ada juga yang di bawahnya yang nempel di sini, tapi tetap di atas, nggak mungkin di bawah gitu. Nah ini ada tanah tandus nih. Nah kalau kita ngeliat nih di atas ini, paling atas ini ada lapisan kecil, ini debu. Nah di sini kan dikit nih. Sedangkan di sini ya tanah tandus tuh tebal tuh debunya. Tapi di tanah tandus juga sebenarnya banyak organik juga tadi. Makanya mungkin kenapa tadi waktu kita ngetes di sana terang juga gitu. Bisa jadi karena ini karena yang masih dekat-dekat sinilah, dimana orang nggak disapuin gitu kan bahan apa organiknya gitu. Nah kurang lebih gitu sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari sini. Nah di sini juga kan kotor banget nih. Ini kehidupan gitu. Ada sesuatu di sini lain dengan ini. Oh, kok kotor banget ada kehidupan. Iya kan dia lebih banyak zat-zat kecilnya itu yang apa yang lebih yang apa yang ngapung lah, yang ringan dia, bukan silt, bukan Pakai pasir. mikroskop berarti ya bisa Ya, lihat. bisa coba. Harusnya kalau ada tuh mikroskop. Mikroskop uji tanah harus bukan harganya juga lumayan. Tapi bisa ya. Bisa ya. Kan jelasannya suci dalam Enggak ada. Oke gitu. Bisa. Jadi udah nangkep kan dari yang sini, kita udah paham tuh. Ini misalnya kita punya tanah, kita nemu tanah, dapet tanah, kita pengen penasaran nih komposisinya seberapa sih, bagus nggak dia tanahnya, bahan organiknya seberapa, kita tes aja dengan ini. Kalau dengan salah satu teknik aja gimana? Salah satu yang tadi bisa. Kayak lampu doang gitu kayaknya itu lebih meyakinkan. Oh gitu. boleh. Cepet gitu loh. Iya. Cuman kan kalau yang itu yang lampu nggak tahu komposisi fisik. Ini kan tahu komposisi fisiknya. Kalau pengujian cepat pakai lampu bisa Bisa, ya? bisa. Tapi kalau lebih detail, Nah, kalau lebih detail, Pas menguji pakai lampu, pakai ini aja. Pakai tanah yang sama yang ini. Jadi setelah Ya, 4 jam bisa. baru dia pakai lampu. Tapi paling ada jalan nanti soalnya cuma nyampe pasti aduk sini. kan? Soalnya kan harus sampai kena tanah. iya. Isi ke dalam. Terus kalau biar nggak terlalu ini, ganti coba pakai LED, carinya yang 1,5 volt, jadi pakai baterai kecil, bisa Oh nggak? gitu. Jadi biar nggak si makhluknya juga mati kesetrum. Oh bisa gitu ya. Iya cobain, aku Coba juga nggak tahu, cobain. Ini yang nggak tahu. Pakai lampu LED kan Nah. kecil kan, ya nggak ini cari baterai. LED. Iya, tadi tuh berarti Udah dapet terang. banyak mikro yang mati Ya iya kan setrum kan berarti. Oh iya dong kalau di bolak-balik lagi. Kan terus kalau bisa jadi setrum gitu kan juga kan gede kan. Nah kalau LED kecil kan 1,5 gitu, kayak gitu. Aduh. Ya tadi istimewa bareng-bareng ya. Makanya saya suruh Ali, maksudnya nggak tegan. Udah nggak tegan takut kesetrum. Di antara itu lah.
paling enak emang kita pertama komposisi dulu kan. Maksudnya takutnya misalnya kita udah ini mah tandus nih pasti apa nyalanya nggak terlalu apa, ternyata waktu dicek banyak tuh ada bahan organik juga di situ gitu. Makanya tadi nyalanya lumayan gitu nggak. Bahan organik itu pasti ngapung dia. Ya nggak pasti. Yang ngapung itu pertama dia biasanya karena memang dia masih ada berongga kan, ada udara di sana. Cuman kadang yang memang dia dari sana udah basah, dia benar-benar ada airnya di dalamnya ya tetap bakal di sini. Tapi dia nggak akan di sini. Ada di tengah-tengah nih, di antara debu sama. Tapi dia nggak di sini tapi di tengah-tengah sini. Kalau lapisan yang paling bawah itu pasir. Yang paling bawah, kalau yang banyak ini dia lempung. Tanah liat yang banyak. Clay. Paling bawah adalah pasir. Mungkin dari sini pasirnya kurang banyak, nggak terlalu banyak ya. Ini kalau coba daerah yang Patin mungkin banyak tuh pasir. Ini kita berarti baru ngecek topsoil ya berarti ya? Dalam ya udah dapat semuanya. Bahwa kurang lebih segini persentasenya. Maksudnya tadi yang kita ambil kan topsoilnya aja kan? Oh, belum apa? Subsoil ya? Enggak sampai subsoil ya tadi. Nah, sebenarnya istilah topsoil itu adalah si bahan organik tadi. Oh. Jadi ketika tanaman kan cuma yang atas sebetulnya nggak bisa di bawah, kecuali tanaman besar kan. Ya, kategori topsoil itu berapa kedalamannya? 5 cm tadi kan. Tadi 0 sampai 5 cm ya? ini enggak gini. Topsoil itu adalah bahan organik. Bukan humus. Si humusnya itu, ya, humus kan bahan organik sama ya. Beda. Sama kan? Nah, iya. Jadi ketika nggak ada humus ya, berarti nggak ada topsoil gitu aja. Ketika humusnya banyak ya topsoilnya segitu sehumusnya itu yang namanya topsoil. 10 cm itu topsoil gitu ya. Yang harusnya dinamain topsoil adalah itu gitu. Jadi ketika nggak ada itu berarti harusnya bukan topsoil lagi walaupun dia di atas gitu. Itu istilahnya itu kalau kita mainin. Ya kalau misalnya orang bilang topsoilnya habis ya karena hujan itu ini ke bawah. Memang topsoil kayak gini mereka tuh kan ringan gitu. Sehingga kalau hujan kalau misalnya kita nggak bisa ngedesain menahan air itu tadi itu bakal ke bawah semua. Contoh misalnya kan kalau erosi tadi itu kan topsoil nih yang penting nih. Kalau sampai dia udah erosi, udah ke bawahnya gampang banget tuh mengalir kemana-mana. Pohon juga cepat tumbang ya. Akarnya masuk. Iya. Si tanahnya nggak bisa saling berikatan sama si akar ya. Betul. Itu pokoknya. Jadi apa lagi? Lupa tadi mau ngomong apa? Apa ya? Tanah. Itu topsoil tadi aku lupa. Oh iya, di desain kita yang karena masih ada waktu nih ya mungkin trailer istilahnya spoiler satu lagi Teaser Nyambung ya frekuensinya. Kontainer. Mana nih udah malam nih. Oke. Teaser lah. Oh iya. Teaser. Jadi kalau kita ngedesain ya ada desain ya nanti kita akan belajar gimana kita ngedesain tanah itu supaya ketika ada hujan walaupun kita banyak kompos di situ dia nggak akan terlalu ngalir kemana-mana gitu. Kita bisa menahan itu. Pasti ada tuh yang ngalir tuh pasti ada gitu. Mungkin kita bisa menahan itu. Kemudian ketika kan nanti ada yang namanya swell segala macam ada kolamnya gitu kan dari swell ke kolam. Nah kita bisa memainkan topsoil. Nah bahkan ketika misalnya nih kita kayak di bumi langit ya kan. Bumi langit kan nggak di pola atas kan dia di tengah-tengah gitu. Nah itu topsoil yang dari atas ketika hujan banjir atau segala macamnya turun. Nah dengan adanya mereka punya landscaping yang demikian rupa ada swell segala macam itu teraserinya topsoil dari atas itu tersimpan di swell-swellnya mereka gitu. Dan itu adalah karena topsoil kan tadi kita tahu ini bahwa mereka itu adalah maksudnya bahan organiknya tadi loh. Nah sehingga pastinya itu akan bagus untuk media tanam. Makanya biasa kalau di bumi langit ada tuh sesekali tuh nyampulin tuh dipanen. Kita istilah manen topsoil gitu. Ada tuh nanti kalau kita punya desain ngelos kolam tuh. Burung-burung ada banyak Iya, udah biasanya memang kalau apalagi kalau lagi musimnya tuh bener-bener numpuk. Kalau misalnya bumi langit misalnya itu Mas Antara biasanya iseng tuh lagi ada tamu banyak nih. Nyakul kebun bawa kebun-kebunnya kan yang angkatin itu tuh kalau bisa lagi itu. Ya pernah tuh ditanyain kan gimana besok balik sini lagi, insya Allah balik taunya enggak. Nah, udah kapok disuruh sekali main kebun disuruh ngangkatin topsoil gitu karena memang ya terlalu basah kan jadi berat gitu. Tapi memang itu
bagus. Sehingga itu tadi pentingnya kita belajar, salah satunya nanti landscaping segala macam, ini masuk ke sini juga gimana kita jaga topsoil itu gitu, nggak kemana-mana, tetap ada di situ. Ada tambahan mungkin dari latihan? Apa ya? Ya tadi pokoknya kan apa menguji apa sifat tanah ya kan kayak gitu. Kalau sebelumnya tadi menguji yang sebelumnya itu kayak pH itu dilakukan, ada lagi percobaan yang lain. Terus hari ini kita nggak uji pH dan lain-lain. Kelembapan. Bisa. Pakai apa? Nah ada alatnya sih, jual di online banyak. pH-meter Meter atau pakai itu kelembapan. apa namanya tanaman tuh kunyit. Alat beda warna ya. Iya. Kalau pH-nya terlalu asam atau apa dia akan berubah warnanya. Iya. Kalau nggak salah biru sama kuning. Biru atau hijau. Kalau kuning kan warna asli. Coba. Itu bisa. Berarti asik dong kalau misalnya pengen kunyit warna-warni, kita asmin aja tuh. Iya, jadi ini Dimakan di Warna alami. pakai telang. Es batu. Aku mau nanya. Waktu itu kan nggak, tapi ini mungkin bahan diskusi karena waktu itu pernah ngobrol juga sama Kang Adam yang kalau misalnya tanah banyak bahan organik apa, itu nanti banyaknya tumbuh jamur. Terus nanti kalau misalnya bahan organik apa yang tumbuh apa, nanti bedanya itu bagusnya buat sayur, yang satu bagusnya buat tanaman pohon. Nah itu aku belum terlalu ngerti, jadi pengen diskusikan gitu. Iya bener gak sih waktu itu kayak yang nanam, oh ini kalau misalnya terlalu banyak ini jadinya banyaknya sayur, terus banyaknya jamurnya, jadi nanti pertumbuhan sayurnya terhambat kayak gitu. Ingat gak Kang Adam? Aku pengen nanya itu biar ingat gak dulu? Gak Ingat. Ingat sih. Jadi gimana? Kita kan pengen ngobrol sama dia. Intinya Ingat aku tahu tentang itu. nah ya itu coba dijelasin, aku takut soalnya aku cuman jadi ini aja kalau misalnya takut salah tangkap. Terus kan juga nanti kan berpengaruh sama ini, bagusnya buat kalau misalnya dibanyakin jamurnya bagusnya buat tanaman kayu misalnya. Nah, nggak tahu yang mesti nggak tahu yang mana. Pengen jadi bahan soalnya penasaran. Atau apa pernah dengar nggak? Aku. Lebih ke inilah, lebih ke apa, jadi ada ketika kita mau numbuhin sayur nih, apa namanya, mikroba yang lebih dominan itu bagusnya bakteri. Ketika mau numbuhin pohon, mikroba yang dominan bagusnya jamur. Nah itu gimana? Ya, gitu itu. intinya. Oh, Ya, dicoba aja. jadi coba di sini kan tadi kata Kang Rio juga di setiap lokasi pasti bakal beda. Ya, tergantung si komposisi tanahnya juga. Iya. Saya mah ketika misalnya kita mau ya jadi kalau nggak pernah coba nggak tahu. Just give it a try. Jadi punya dokumentasi sendiri sih. Dokumentasi. Kalau ada pelatihan lagi yang sama ya, mungkin coba kayak gini hasilnya. Ya bisa dilihatkan kan si filmnya atau fotonya kayak gini. Mas Rizal ada pertanyaan? Enggak, tadi dengerin ini jadi bingung. Maaf ya kalau beres makin panas. Kayak itu kan kayak apa namanya? Mas Kris. Bambu kan itu ada jamurnya. Jamur yang kerjasama dengan bambu ya. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang memang kerjasama dengan mikroba tertentu. Kayak legum kan sama bakteri nitro kayak nitrogen. Nah maksudnya ya itu jadi nggak hanya input bahan nggak hanya input kita kasih bahan organik, tapi memikirkan juga nanti mikroba apa nih yang banyak di situ kayak. Oh, jadi juga nutrisi ini ya untuk Iya, dia ngebantu kerja sama tumbuhannya itu yang karena kalau misalkan ya itu memang makanya Kalau itu kan lebih apa, jadinya lebih rumit kan. lebih rumit. Iya makin rumit kan karena dia ini Jadi gak males karena dong. saintifik. jadi nyambunginnya kayak kali tadi kan ada juga jaring makanan di bawah tanah. Iya. Nah dari situ kan si itu tuh. Jadi kalau yang nanti nitrogen fixer
mikroba yang memecahnya apa, atau misalnya bakteri apa, nggak tahu kan, atau jamur apa, itu kan jadi harus dicari dari situ. Nanti yang ini apa, kayak itu. Ya tadi makanya kenapa bayangin yang paling bawah tadi 10 miliar ya. Nah, bisa nggak dihitung 10 miliar? 1 meter persegi kita harus 10 miliar ini nah, itu kayak gitu. Ya, nggak itu maksudnya makin gini, rumit gitu. tapi kan dari landasannya itu kelihatannya rumit. Malah waktu pas aku belajar lagi, aku ngehnya dari Jadam. Jadam itu ngasih solusi. Jadi diambilnya itu adalah ya udah ambil aja tanaman orang tuanya yang udah gede, tanahnya di situ ambil gitu. Ya. Nah, jadi bakterinya bakal mirip gitu. Ya kan dia ngambil dari hutan yang dia kan dicampurin dengan si air dengan garam, dengan ketang itu kan. Ya makanya makanya bakteri yang dari sini sama dekat nah kayak gitu. Iya. Jadinya lebih sederhana. Jadi kan menyeimbangkan sendiri nantinya. Jadi kita juga nggak usah wah ini jadi ini kemarin nah kayak gitu. Kecuali kalau memang kita penasaran harus saintifikasi, ya mau harus coba. Ya itu tadi dihitung coba dari yang tadi tabel itu 1 meter persegi di atas makin besar tapi jumlahnya makin sedikit, ke bawah makin kecil makin kelihatan tapi jumlahnya makin banyak. Kalau itu kan, ya itu kan penasaran itu kayak gini aja sih. Kalau itu memang benar bisa, otomatis nanti tumbuhan yang di sekitarnya bisa ditebak, bisa kita tentukan ini bisa lebih cocok ini karena dia lebih banyak. Yang ini jadi kurang bertumbuh gitu. Yang diinginkan sama kita jadi bertumbuh. Iya, bisa gitu. Bisa jadi pasti. Tapi yang hitungnya itu rumit gitu. Enggak, memang semua hal rumit sebelum ditemukan polanya. Ketika udah ngerti polanya pasti insya Allah sederhana. Kalau menurut aku gitu ya. Cuma kayak itu mesti testis. Kalau misalkan di sini positif. Pokoknya intinya gini loh, pokoknya nggak usah pusing-pusing kemana-mana lah. Pokoknya balik kita punya apa, kita mau ngerjain lahan, kompos aja dulu apa yang ada di sana komposin, nggak usah mikir kemana-mana. Save soil. Jadi ini apa sebetulnya kalau yang dari Jadam juga ke apa kita tuh pengetahuan kita tuh terkait dengan bakteri atau mikroba hanya 2%. Hanya 2%. Dia cerita itu benar. Sedangkan apa di dalam tanah itu ya kayak kita tahu mikrorhiza, tahu rizobakter, tahu nitrobakter, tahu apa lactobacillus apa lagi itu baru 2%. Baru 2%. Pengetahuannya ini. Nah, hijaunya baru 2%. Ada bukannya gitu. Nah, padahal di kita tuh masih banyak gitu. Sehingga kalau apa namanya? Sehingga pendekatan yang paling ini ya memang dengan apa? Dengan permaculture itu dibuat ketika intinya ketika kita malas sebenarnya ngasih bahan organik ke tanah aja udah selesai gitu. Dalam artian mereka juga akan terinformasi sih. Cuman dan mereka bakal menyeimbangkan sendiri. Menyeimbangkan sendiri. Nah itu. Cuman itu ya pilih yang mana aja gitu. Pernah baca juga waktu itu yang karena si Jadam juga kan hati-hati. Dia bicara organik tapi pendekatannya industrialis. Karena dia pakai mulsa yang bahan itu kan sintetik itu kan. Terus satu jenis dia jajarin. Nah itu beda juga gitu loh. Karena dia tujuannya ke makanan yang dia butuhkan, bukan bikin hutan pangan kayak kita di mana dia jadi keanekaragamannya banyak. Nah itu beda gitu. Jadi banyak hal yang ya udah yang bisa cocok diambil. Kayak Jadam dia tidak menyarankan rotasi. Ngapain rotasi? Dia bilang kan ya tambah aja nutrisinya. Kan gitu. Banyak hal kayak gitu. Sorry, udah itu aja sih. Mungkin besok ada pembahasan tentang itu juga ya. Jadam tadi mungkin penasaran. Jadam mau. Nanti lagunya lagu India Jadam. ada tesnya. Apa ya? Enggak, check out-nya enggak ada pelajaran. Yang penting kalian sudah paham, ini kan pasti akan diaplikasikan pada saat mendesain. Nah, karena kita nggak ada check-in, jadi kita nggak ada check out, tapi yang pasti semangat untuk menyongsong 12 hari ke depan. Pertempuran semakin seru. Jangan diingat-ingat terus. dulu. Sulari kerja, sulari. Itu aja saya. Dari Kang Afif. Ada tambahan? Oh, cukup menarik ini diskusinya. Maaf ya. Banyak apa? Ya banyak Penasaran. Justru dinamikanya semakin bagus nih, semakin bagus. Iya, basah-basah dulu yuk. Basah-basah dulu yuk.
Kosong. 1, 2, 3. Oh, bukan Bush. Ayo, kita terakhir lagi. Ini versinya Bumi Layar. Versinya Krishna Bumi Langit. Nasional R.